Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Ivana Tias. Saya dari mahasiswi Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan di sini saya lagi bikin video UAS ya. Disuruh menjelaskan pembelajaran dari materi yang sudah Anda dapatkan dari pertemuan awal sampai akhir pertemuan. Nah, berhubung sebelum pas UTS kemarin saya juga bikin video dan tugasnya sama, jadi sebenarnya itu ada beberapa materi. Nah, kemarin itu saya sudah bikin video untuk video UTS, itu udah sampai pertemuan 4. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan dari pertemuan 8 sampai pertemuan 12 saja. Nah, mari kita mulai dari pertemuan ke-8. Nih dia. Di sini ada 46 slide. Kita mulai. Nah, judulnya itu Top Level View of Computer, Function and Interconnection. Nah, di sini materinya berhubungan dengan komponen komputer, fungsi komputer, hubungan antara struktur, sistem bus, dan PCI Express. Nah, kita lanjut. Nah, konsepnya itu komputer terdiri dari komponen CPU, I/O, input-output, sistem, dan memori. Nah, komponen-komponen itu saling berhubungan. Untuk mencapai suatu fungsi komputer, maka harus ada eksekusi di programnya, gitu. Ada pertukaran data dan sinyal kontrol pula, gitu. Nah, konsep yang kedua bisa dibaca di sini. Pemrograman atau hardware merupakan proses penghubungan berbagai komponen logik pada konfigurasi yang diinginkan untuk membentuk operasi aritmatik dan logik pada data tertentu. Hardwired program tidak fleksibel, jadi nggak fleksibel. Terus general purpose hardware dapat mengerjakan berbagai macam tugas tergantung sinyal kontrol yang diberikan. Jadi bisa kita kendalikan. Nah, daripada melakukan rewiring, lebih baik menambahkan sinyal-sinyal kontrol yang baru gitu. Kan kalau rewiring berarti kita membuat kembali, buat lagi gitu. Daripada membuat lagi, mending kita perbarui gitu, dengan cara menambahkan sinyal-sinyal kontrol gitu. Nah, apa itu program? Nah, program adalah suatu deretan langkah-langkah. Pada setiap langkah dikerjakan suatu operasi aritmatik atau logikal. Nah, pada setiap operasi diperlukan sejumlah sinyal kendali tertentu. Jadi tiap operasi pasti sinyal kendalinya beda-beda, nggak bisa sama gitu. Nah, fungsi kontrol unit itu apa? Nah, untuk setiap operasi disediakan kode yang unik. Contoh add untuk memindahkan, add untuk menambahkan, dan move untuk mindahin gitu. Entar ada di delete atau apapun itu kan kodenya beda-beda kan, juga fungsinya beda-beda gitu. Nah, bagian hardware tertentu menerima kode tersebut kemudian menghasilkan sinyal-sinyal kendali. Makanya itu dia bisa sesuai gitu loh sinyalnya. Nah, kalau udah bisa gitu, jadi komputer gitu. Nah, komponen yang diperlukan itu ada CU atau control unit, arithmetic dan logic unit atau ALU. Memberikan Central Processing Unit atau CPU, data dan instruksinya harus diberikan ke dalam sistem dan dikeluarkan dari sistem. Jadi input untuk memasukkan data dan output untuk mengeluarkan. Kan tadi ada I/O gitu. Input output sistem. Nah, diperlukan tempat untuk menyimpan sementara. Kan kalau data mau diolah harus disimpan dulu nih, biar nggak hilang gitu. Nah, itu memori. Namanya main memori gitu. Nah, fungsi komputer Fungsi komputer itu apa? Fungsi komputer itu menjalankan program yang terdiri dari kumpulan instruksi yang disimpan dalam memori. Nah, dalam komputer itu ada prosesor. Prosesor itu fungsinya untuk mengeksekusi instruksi yang ditetapkan dalam program. Jadi prosesor itu otaknya komputer gitu. Komputer bisa nyala, tapi nggak bisa digunakan kalau nggak ada otaknya, nggak ada prosesornya gitu. Sedangkan kalau prosesor kan emang harus diaktifkan dari komputernya itu dong. Dia kan butuh daya dan lain-lain gitu. Nah, ini merupakan komputer komponen top level view. Nah, di sini bisa dilihat. Sorry. Kelebihan. Nah, tuh bisa dilihat lah ya. CPU, PC, IR. Saya nggak terlalu ngerti, cuma ya dilihat aja lah ya. Di sini ada keterangannya PC itu program counter, IR itu instruction register.
MAR Memory Address Register, ya gitulah. Bisa di pause aja kalau mau lihat lebih lama. Nah, kita langsung masuk ke siklus instruksi. Ada dua tahap di sini tulisannya. Ada fetch, proses untuk membaca, dan execute. Execute itu kayak yang untuk menjalankan gitu, untuk menjalankan perintah, jadi di execute gitu. Di sini ada bagian gini, start. Dia ke fetch next instruction, artinya prosesor membacanya. Berarti kayak lanjut gitu. Si prosesor pembaca ini udah ke next instruction aja. Terus baru di execute, baru dikerjain gitu. Nah, kalau gagal dia akan balik lagi ke sini. Nah, kita balik ke prosesor membaca lagi. Kalau dia lulus, dia akan langsung ke halt. Tuh. Apa itu fetch cycle? Program counter atau PC berisi address instruksi berikutnya yang akan diambil gitu loh. Nah, prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Misal naikkan PC kecuali ada perintah tertentu gitu. Nah, instruksi dimasukkan ke instruction register atau IR tadi. Nah, prosesor yang menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Prosesor akan menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Tindakan yang brainware-nya mau gitu. Yang usernya mau itu kayak gini. Misalnya dia mau hapus atau apa kan, prosesor tuh tinggal ngakuin apa yang user mau gitu. Nah, ini masih lanjut. Prosesor memori transfer data, ini dan lain itu bisa dilihat, bisa di pause kalau mau lanjut baca. Saya lanjut. Nah, ini adalah contoh eksekusi program. Tuh. Bisa di pause aja kalau mau dimengerti gitu. Saya akan menjelaskan tentang ini. Nah, ini instruction cycle state diagram. Nah, kayak gini diagramnya. Tuh ada instruction fetch, operand fetch, dan operand store. Ini kayaknya operand store itu buat itu deh. Buat memori gitu loh. Nah, kita lanjut ke interrupt. Suatu mekanisme yang disediakan bagi modul-modul lain, misalnya IO, input output, untuk dapat menginterupsi operasi normal CPU. Program, misalnya ada overflow, division of zero. Ini contohnya. Nah, timer dihasilkan oleh internal processor timer, digunakan dalam preemptive multitasking. Nah, IO dari IO controller. Ada IO controller ntar. Terus ada hardware failure, misalnya memory parity error. Tuh, nggak bisa nyimpen atau gimana gitu, error. Nah, ini program flow controlnya kayak gini. Terus sorry. Sensitif banget sih ini mau heran. Ya, pakai trackpad aja. Nah, di sini ada user program. Ada kurang ngerti sih saya ya, cuma kalau dilihat secara garis besar nih, user program 1 ini kan ada angkanya nih. Dia menulis kan ke bawah, right. Setelah dari sini dia ke sini ke program IO. Dia user program set masuk ke IO program. Dari IO program dia bisa langsung end atau bisa dia nulis lagi terus balik lagi ke IO program lagi gitu. Gini terus bisa. Tapi dia bisa nulis dulu, nulis baru masuk ke IO program. Tergantung user programnya sih. Ini ada yang udah sampai bawah gini, right? Terus pokoknya ntar ujung-ujung di end, command IO. IO program tuh kayak yang masukin flash disk atau apa, masukkan data lewat keyboard tuh IO gitu. IO command itu ya kalau pas kalian mencet keyboard, mouse, dan lain-lain, masukin data. Itu command. Perintah gitu. Nah, ntar berujung di end. Sini ada lagi, itu banyak. Bisa di pause aja. Di pause kalau emang lebih mau ngerti gitu, dilihat aja gitu. Ini ada tanda panahnya dihubung-hubungin aja gitu. Nah, di sini ada program timing sort IO wait. Tuh, misalnya 1-4 detik, 5 gitu. Di detikannya. Terus ada siklus interupsi. Siklus interupsi ini ditambahkan ke instruction cycle.
prosesor memeriksa adanya interupsi. Ada interupsi nggak sih gitu loh. Diberitakannya ini itu lewat interupsi sinyal. Biasanya kayak pop up sinyal warning gitu ya. Jika tidak jika tidak ada interrupt, fetch next instruction. Maka jika tidak ada interruption, dia bakal lanjut ke next instruksi selanjutnya gitu. Jika ada interupsi, maka eksekusi akan ditunda dari program saat itu, atau dia akan auto save ke konteks yang sini, atau dia bakal set PC ke awal address dari routine interrupt handler. Bisa langsung reset lagi ke awal gitu. Kalau enggak, dia bisa memproses interupsi itu, atau kembalikan konteks dan lanjutkan program yang terhenti. Jadi dia kayak langsung hapus program yang gagal itu, langsung dia lanjut aja gitu. Ulang lagi dari awal, lanjut gitu. Lanjut bisa dipakai, nggak error. Terus ada multiple interrupts. Nah, ini ada 2, disable interrupts sama define priorities. Bisa dibaca nih, dibaca sendiri ya, di pause. Terus ada multiple interrupt sequential, ya itulah. Nih ada gini. Interrupt handler X, interrupt handler Y, user program. Jadi semuanya itu sebenarnya tergantung usernya gitu. Nah, ini kalau yang nested rada beda ya. Kalau yang ini sequential dia langsung dari user gitu. Kalau yang si nested ini handler X sama handler Y ini saling berkaitan gitu. Jadi kalau X-nya nggak jalan, ya Y-nya nggak jalan karena dia ngambil perintah dari X gitu. Nah, koneksi semua unit itu harus tersambung. Kalau nggak tersambung nggak bisa lah. Kayak lo aja nyalain kipas angin harus tersambung sama listrik gitu. Kalau nggak nyambung ya mau sampai kiamat juga nggak akan nyala itu kipas angin gitu loh. Kecuali kalau lo puter-puterin gitu. Jadi harus ada dayanya gitu. Nah, unit yang beda memiliki sambungan yang beda. Contoh memori, input, output, CPU itu dia punya sambungannya masing-masing. Nggak bisa tiba-tiba lo input output sistem lu sambungin ke yang memori lu kemanain gitu kan nggak bisa ya, kebalik meleduk gitu laptop bentar, kalau nggak PC lu meleduk gitu. Nah, ada koneksi memori itu dia menerima dan mengirim data. Ini menerima data, dia nyimpan data. Dia juga kalau usernya minta data ini dia bakal ngirim data gitu loh yang diminta gitu. Dia juga menerima addresses, mengirim data pasti butuh addresses, oke? Terus dia menerima sinyal kendali kayak read, write, timing gitu. Kita bisa baca, kita bisa ngubah data yang ada di dalam memori itu gitu. Ada timingnya juga gitu. Nah, koneksi input output itu apa ya gitu. Serupa dengan sambungan memori di sini katanya. Output menerima data dari komputer, mengirimkan data ke peripheral. Nah, kalau yang input menerima data dari peripheral dan mengirimkan data ke komputer. Peripheral itu kita si brainware ini, si user laptopnya, si user kita ini nih, kita manusia disebutnya peripheral. Kalau output kan dia terima data dari komputer, dikasih lihat ke orang, ke manusia, ini loh datanya gitu. Kalau yang input ya yang manusianya, gue mau data ini diproses gitu, dikasih ke komputernya gitu. Nah, sambungan input output menerima sinyal kendali dari komputer, mengirimkan sinyal kendali ke peripherals. Peripherals. Contoh Spintrix atau bisa menerima address dari komputer atau nomor port berapa gitu. Mengirimkan sinyal interrupt. Terus lanjut ke CPU connection. CPU tuh dia bisa membaca instruksi dan data. Dia bisa menuliskan data setelah diproses. Terus dia bisa mengirimkan sinyal kendali ke unit-unit lain. Yang satu lagi dia bisa menerima dan menanggapi interrupt. Kan dibilang itu CPU ya isinya ya dalam CPU ada motherboard, ada lain-lain, pokoknya itu kayak organ dalamnya komputer lah. Jadi dia ya kayak organ dalam kita aja gitu, bisa diinstruksi, ada datanya, dia bakal ngelakuin sesuatu itu kalau udah menerima perintah buat proses gitu ya, proses gitu. Dia bisa ngirim sinyal kendali ke unit-unit lain ya kayak otak aja gitu kan, ada motherboard kan kayak
Kan tadi saya bilang prosesor itu otaknya gitu. Prosesor tempatnya di mana? Di motherboard. Motherboard tuh ya semua ada di situ gitu. Papannya itu di situ. Kayak tulang belakang aja lah gitu motherboard tuh. Di sini ada bus. Ada beberapa kemungkinan interkoneksi sistem yang bisa dipakai itu single bus dan multiple bus. PC, control address atau data bus. Nih, ada unibus. Apa itu bus? Bus kendaraan umum. Bukan, ini beda. Di sini itu bus itu yang dimaksud bus itu jalur komunikasinya kayak bus gitu. Jadi jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device. Biasanya menggunakan cara broadcast. Seringkali dikelompokkan satu bus berisi sejumlah kanal atau jalur. Contoh bus data 32 bit berisi 32 jalur. Kalau yang 64 bit berarti isinya ya 64 jalur. Semakin banyak jalur, semakin kencang alur datanya. Nggak macet gitu. Jalur sumber tegangan biasanya tidak diperlihatkan. Terus data bus. Dia membawa data, tidak dibedakan antara data dan instruksi. Pokoknya dia nganggapnya pokoknya gue dikasih perintah ini ya gue anterin gitu aja, mau ini isinya data, instruksi gitu. Lebar jalur menentukan performance. Semakin tinggi, ini ada 8, 16, 32, 64. Rata-rata komputer sekarang itu udah 64. Mungkin bahkan nanti ada yang lebih cepat lagi. Saya belum mungkin lagi, kayaknya ada yang lebih cepat lagi deh. Tapi rata-rata sekarang tuh udah 64. Jarang banget yang 32. Apalagi 8 sama 16 itu udah kayaknya udah tidak ada lagi. Ya, walaupun ada udah nggak digunakan karena pasti lemot banget dan lama banget gitu. Sedangkan kita itu butuh yang cepet-cepet gitu, ya kan? Terus ada address bus. Address itu alamat, jadi address bus berarti alamatnya gitu. Jadi itu untuk menentukan asal atau tujuan dari data. Misal di jalur-jalur itu kan banyak gitu ya. Kita dari ini addressnya kemana nih data ini gitu. Saya dari komputer A nih mau ke komputer B gitu. Kayak ngasih tahu addressnya gitu. Misalkan CPU perlu membaca instruksi data dari memori pada lokasi tertentu. Lebar jalur menentukan kapasitas memori maksimum dari sistem. Contoh 8080 memiliki 16 bit address bus, maka ruang memori maksimum adalah 64.000. Control bus, informasi kendali dan timing. Signal read or write memory, MRD atau MVR, terus ada interrupt request atau ERQ, terus ada clock signal atau CK. Terus skema interkoneksi bus itu gini. Nih. Bus itu jalur gitu loh. Ini jalan tuh, jalan. Control line dari CPU, memori. Kan ada kan? Ini jalur, ini namanya bus. Terus ada bentuk fisik. Bentuk fisiknya apa? Bagaimana bentuk fisik bus gitu? Jalur-jalur paralel PCB, ribbon cables, strip connectors dan pada motherboards. Contoh PCI atau kumpulan kabel. Jadi bentuk bus yang dimaksud di situ bukan bus kendaraan gitu yang isinya solar yang bawa penumpang banyak itu, bukan. Di sini kita nyebut kabel. Kabel itu bus karena dia membawa data, dia bawa penumpang data gitu. Busnya apa? Kabel. Rata-rata kabel untuk ribbon kabel, strip connector pada motherboard. Itu CPU kalau dibuka itu ada motherboardnya, dalamnya itu banyak kabel. Nah, itu bus. Problem pada single bus. Banyak device pada bus tunggal menyebabkan propagation delays. Propaganda delays gitu, delay. Jalur data yang panjang berarti memerlukan koordinasi pemakaian sehingga berpengaruh pada performance. Kan cuma satu arah gitu ya. Kadang suka ada tabrakan data gitulah. Kebanyakan sistem menggunakan multiple bus. Jadi satu kabel satu jalur sono sini. Jadi kayak satu arah gitu. Nah, ada bus tradisional atau ISA menggunakan cache. How to say cache? Charge. Ya, kita biasanya nyebutnya cache kalau nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, cache. Nah, prosesor. Ini local bus. Cache, nih ada cache di sini.
gunanya untuk kayak nyimpan data sementara gitu. Local U controller, dia bisa ngatur ke sini, dia bisa ngatur ke sini. Dari sini kita masuk ke sistem bus. Lebih dalam ada main memory buat nyimpen memori utama. Terus ada expression bus interface, mau ke modem, serial, CI, network, di share lewat network gitu. Pasti pertama bakal masuk ke memori. Kalau usernya mau di share gitu, masuk lagi ke expansion bus. Nih ada modem, ada flash drive dan lain-lain. Dulu ada floppy disk. Terus ada high performance bus. Nih high performance bus tuh kayak gini. Terus sistem bus, speed bus, grafik video dan lain-lain itu sangat cepat gitu. Expansion bus. Emang expansion bus tuh kayak yang buat gue mau share lah ini kemana gitu. Datanya mau gue share nih. Jenis bus, ada yang dedicated atau jalur data dan address terpisah. Jalur satu arah gitulah. Ada multiplaced, jalur bersama address dan data pada saat yang beda. Keuntungan jalurnya lebih sedikit, kerugiannya kendali lebih kompleks dan mempengaruhi performance. Kendali lebih kompleks kayak jalur dua arah aja, kecil jalurnya. Ada dari sana dari arah sini, tabrakan datanya. Jadi lebih kendali kompleks gitu. Terus juga mempengaruhi performance. Kalau datanya macet, lemot jadinya gitu. Terus arbitrasi bus. Beberapa modul mengendalikan bus. Contoh CPU dan DMA controller. Setiap saat hanya satu modul yang mengendalikan. Arbitrasi bisa secara centralized atau distributed. Gitu. Terus arbitrasi centralized itu ada satu hardware device yang mengendalikan akses bus. Contohnya bus controller. Arbiter bisa berupa bagian dari CPU atau terpisah. Yang distributed apa gitu? Setiap modul dapat mengclaim bus. Setiap modul memiliki control logic. Bedanya di situ. Timing, tuh timingnya ada gini. Terus synchronous timing diagram, clock. Beda-beda ya, start, stop, jalan. Rate, address line. Beda-beda, ada data lines, ada unacknowledged. Apa ini? Asynchronous timing diagram. Saya nggak terlalu ngerti ini MSYN apa ya gitu. Pokoknya gini lah, bisa di pause ya kalau mau lihat. Terus ada bus PCI, Peripheral Component Interconnection. Dikeluarkan oleh Intel sebagai public domain, 32 atau 64 bit, jadi cuma ngeluarin 2. Ada 50 jalur katanya. Nah, udah selesai. Kita lanjut ke pertemuan 9. Dikit cuma 17 halaman. Lanjut nih. Oh, masih bahas bus. Jalur pada bus PCI yang harus jalur sistem. Itu ada clock dan reset. Address data. 30 ada jalur multiplex address atau data. Ada jalur validasi. Terus ada interface control. Arbitrasi not shared atau direct connection to PCI bus arbiter. Terus ada error lines. Jalur bus PCI optional. Interrupts lines itu not share. Jadi buat pribadi kayaknya. Terus chat support biar lebih support. Terus 64 bit Cobus extension additional 32 lines, bisa nambah 32 lines lagi. Then multiplaced 2 lines to enable device to agree to use 64 bit transfer, GTAG or boundary scan for testing procedures. Komen pada PCI. Transaksi antar initiator atau master dengan target master pegang kendali bus. Master menentukan jenis transaksi. Misal input outputnya read atau write saja. Gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Kayak misalnya nih ya, lu ada data di Microsoft Word. Terus lu upload nih ke Drive. Terus lu mau share drive-nya itu, tapi lu nggak mau cuma bisa dilihat doang, nggak bisa diedit gitu. Jadi lu cuma tinggal ituin read aja.
Jadi orangnya tuh nggak bisa ngedit data lu, cuma bisa lihat gitu. Atau bisa dua-duanya, bisa di read dan write, bisa dibaca oleh orang lain dan diedit gitu. Ada face address sama face data. Ini ada PCA rate timing diagram. Sebenarnya saya nggak terlalu ngerti ya ini timingnya gimana ceritanya, soalnya dosennya juga nggak ngejelasin. Tapi saya disuruh ngejelasin, jadi ya udah, yang bisa jelasin coba ntar di kolom komentar aja lah ya. Ini pokoknya gini, nggak ngerti gimana. Pokoknya ada CLK, frame, 8, ini apa nggak tahu lah ya. Tuh, ada address data 1, data 3. Ini titik-titik nggak tahu gimana ceritanya. Gitu. Nah, ini ada PCI bus arbitration, saya juga nggak terlalu ngerti. Kotak-kotak ya bun, kayak ini kalau di timeline gini kayak sarang lebah. Gitulah pokoknya ya, bisa di post aja. Nah, di sini ada kayak review-review gitu biasanya. Tuh. Ada yang dapat dimenimbulkan interrupt adalah kecuali sini banyak loh kok. Tuh, itu soal-soal biasa gitu. Lanjut aja ya, kita ke pertemuan 10. Ini nih, internal resource-nya dari sini, basic guide. Bisa dilihat. Pertemuan 10, ada 22 slide. Kita akan membahas struktur dan fungsi prosesor. Nah, organisasi prosesor. Apa itu prosesor? IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Kan tadi saya udah bilang prosesor itu otaknya komputer. Komputer nggak ada prosesor nyala, tapi ya nggak bisa dibuat ngolah data, nggak ada otaknya gitu. Yang terkenal di Indonesia itu ada dua nih, AMD sama Intel. Ya mereka sangat-sangat bersaing ketat lah ya. Bisa dilihat, kalau mau lihat perbedaannya bisa lihat aja di channel YouTube yang lain lah. Terus ada bagian-bagian organisasi prosesor. Nih, ada ALU, arithmetic dan logical unit untuk melakukan komputasi atau pengolahan data aktual. Atau CU, control unit untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi ke dari CPU dan juga mengontrol operasi ALU. Dia juga mengontrol operasinya si arithmetic dan logical unit ini. Ada register untuk memori internal CPU. Nih, ada 3 unit. Control bus, data bus. Jadi ke register itu ya control bus. Kalau yang ke si control unit dia itu ALU, arithmetic ini, data bus, data. Kalau address dia ke control unit. Ya larinya kan tuh. Set. Tuh. Hal-hal yang dilakukan CPU itu ngapain aja sih gitu. Fetch instruction atau mengambil instruksi. CPU membaca instruksi dari memori. Makanya dibutuhkan memori penyimpanan sementara. Terus ada interpret construction, menerjemahkan instruksi. CPU menerjemahkan instruksi untuk menentukan aksi yang diperlukan. Jadi, gimana ya jelasinnya? CPU itu kan agak dalam. Dalam CPU itu ada motherboard yang kayak tulang belakang. Jadi semuanya nyambung di situ, kabelnya banyak. Nah, di motherboard juga itu ada tempat untuk prosesor, nantinya untuk otak. Kalau kita kadang-kadang mau minum, ya udah mau minum ambil gelas, tuang air gitu. Nah, kalau CPU itu nggak se simple itu. Dia kamu apa ya? Lu pada ngetik huruf P aja itu dia sebenarnya nggak langsung P gitu muncul. Dia ada kayak kode-kodenya gitu loh, kayak angka biner. Ada angka binernya gitu, kayak 1101 gitu. Gitu sih. Kan ada biner, heksa, okta. Nah, kayak gitu tuh data-datanya. Nggak langsung muncul P, lu ngetik B langsung B. Itu CPU nerimanya bukan langsung B, tapi kayak 110, misalnya tuh B gitu. Gitu. Kayak sandi Morse lah ya. Yang anak pramuka pasti tahu lah sandi-sandian begitu. Terus ada fetch data atau mengambil data. Ya buat ngambil data gitu. Instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau dari modul I/O, input output. Terus ada proses data atau mengolah data. Datanya juga diolah di CPU. Kan gue bilang juga CPU itu kayak organ dalamnya komputer. Di situ, dalam situ ada prosesor. Ada bagian-bagian yang
mensupport prosesor itu pokoknya saling support di dalam CPU itu ya, bisa ngolah data, di sini bisa write data, nulis data. Tuh, kita nulis huruf M nggak langsung muncul di monitor, masuk dulu dia datanya ke CPU. Dari CPU, oh dia nulis ini diterjemahkan, masuklah dia ke monitor. Jadi huruf yang kita mau. Tuh. Nih ada struktur internal CPU, ada ALU dan lain-lain gini. Internal CPU, bus, register, control unit kayak gini bisa di-pause aja nanti kalau mau itu. Terus ada organisasi register. Apa sih itu register? Register itu merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara. Pernah denger RAM sama ROM enggak? Lalu, that's all the computing. Register itu workplace. Register workplace itu kayak tempatnya gitu loh, tempat buat ngerjain datanya. Nah, tempat yang namanya tempat penyimpanan sementara itu namanya RAM. Dilihat nih ada tanda panah bawah, tanda panah atas. Dia masuk set, register itu tempat kerjanya, kertas kerjanya, kayak papan tulis, kayak lu main tab aja gitu. Nah, lu mau buka yang lain, data lu bakal disimpan ke RAM dulu, habis itu baru ntar kalau lu butuh lagi RAM-nya ngasih lagi ke sini. Nah, di sini tuh computing, terus ini control unit tuh IO tuh ada di control unit sini, dia juga masuknya ke workplace ini. Ini ada RAM tuh buat nyimpan, jadi ya kayak masukin data, ini ada data dikerjain di sini nih, lu ngetik bikin makalah atau apa, ya bentar deh, ntar dia nyimpan sementara ke sini, ntar lu butuh lagi dia muncul lagi nih ke sini, ntar kalau udah dia ke sini nih ke ROM, kalau udah kelar nih, udah lu simpen remanin di sini, ntar lu butuh lagi bisa dikeluarin lagi, bukan dari sini lagi keluarnya, ini kan sementara dia dari sini karena udah lu simpen gitu. Ada general purpose register, bisa dibaca sendiri ya. Tuh. Tada. Digunakan untuk mode pengalamatan data address. Tuh ada looping juga. Akumulator aritmatik atau shift rotate. Base register, data register menyimpan alamat IO atau device. Ada register alamat. Tuh register alamat. Terus ada register data, digunakan untuk menampung data, namanya juga register data lah ya. Terus register kode status kondisi atau flag, kode yang menggambarkan hasil operasi sebelumnya. Terus ada ini, nih, program counter atau PC berisi alamat instruksi yang akan diambil, ada instruction register atau IR berisi alamat instruksi terakhir, terus ada memory address register atau MAR, memory buffer register MBR, program status word, tuh, ini nggak tahu ini apa ya. Ini kan katanya register yang berisi bit status yang menunjukkan kondisi CPU pada saat bekerja. Ini nih, nggak tahu dah ini gimana, ini kayaknya cycle yang tadi ya, kayaknya. Nah, keterangannya saya nggak mau baca sendiri. Pause. Budayakan membaca guys. Tuh. Ini. Terus siklus instruksi ada fetch, execute, interrupt. Ya udah, gini tuh. Ini bagannya. Proses siklus instruksi dia mengambil atau membaca instruksi dan mengeksekusi instruksi. Setelah pengambilan instruksi telah diambil, instruksi diperiksa untuk menentukan apakah diperlukan pengalamatan tidak langsung atau tidak gitu. Terus setelah eksekusi, interrupt dapat diproses sebelum membaca atau mengambil instruksi berikutnya. Jadi pengen lu ambil atau sudah lu lihat doang, ngeliat doang tuh kayak ngebaca doang, baru ntar lu bisa ambil instruksi selanjutnya atau lu gimanain lah gitu datanya. Tuh. Ini adalah data flow flat cycle. Ya, kayak begini lagi. Ya, ini ada keterangannya, kalian bisa pause aja. Nah, gini. Lanjut. Ini rangkumannya nih, Nih, gue bacain rangkumannya nih ya. PC berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Alamat ini akan dipindahkan ke MAR atau MIR dan ditempatkan pada bus alamat. Unit control meminta pembacaan memori dan hasilnya ditempatkan pada bus data.
Hasil disalin ke MBR, kemudian dipindahkan ke IR, terus PC bertambah 1 persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Oke, pertemuan 10-nya kelar ya guys. Lanjut pertemuan 11. Masih lanjut yang tadi. Banyak ini. Di scroll-scroll aja nggak apa-apa lah ya, saya bacain dikit-dikit itu. And bits yang ada dalam address bus disimpan ke dalam MBR. Kemudian dari MBR dipindahkan ke dalam MAR. Jadi MBR dulu, address bus, simpan MBR ke MAR, terus barunya ke unit control yang bisa baca alamat yang ada di dalam memori tadi. Data flow interrupt cycle. Terus isian PCR disimpan agar dapat melanjutkan aktivitas normal. Tuh ada pipeline, QC countership pipelining, ada timing diagram for instruction pipelining operation. Oh ya, tadi kelebihan pipeline kita baca dulu. Nih, pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu terus-menerus pada unit pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemproses selalu bekerja. Pipeline, pipa. Nih, kelebihan pipeline itu apa? Yang pertama ada waktu siklus prosesor berkurang, sehingga meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. Yang kedua ada beberapa combination sirkuit seperti penambahan atau pengganda dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. Kekurangan pipeline nih bisa di pause aja dibaca. Pipeline hazard kayaknya jadi pipeline deh. Terus buat prediction. Ada ini juga flowchart keluarga prosesor. Nih. Ini yang awal mikroprosesor di prosedur Intel dengan x86. x86. Nih dalam poin penting, ada 3 poin penting. Ini register organization, ada e-flex register, ada control register. Register organization itu ini, general. Banyak banget, astaga. Langsung ke belakang. Ntar kita belajar itu juga ARM, ciri-ciri prosesor. Tuh. Elektronik, mobile phone HP juga ada prosesornya, tapi nggak beda prosesornya sama yang tadi yang x86 tadi, beda, nggak segede itulah. Game konsol genggam ada, musik player ada, semua itu yang bentuknya elektronik, dan kalkulator pun ada prosesornya buat hitung-hitungan gitu. Lanjut ke pertemuan berapa ya? 12. Ada input output. Kita baru bahas input output ini. Input adalah memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor, contoh keyboard atau mouse yang masuk ke data, scanner itu juga. Terus output itu menampilkan data, contoh di monitor, printer. Tuh. Unit input-output dalam bekerja memerlukan sinyal kontrol. Modul I/O itu interface bagi sistem bus untuk mengendalikan satu atau lebih perangkat. Ini terus ada sistem I/O, sistemnya kayak gini nih. Yang tadi kan aku udah jelasin. I/O itu ada control line, data line, address line. Ini namanya bus system. Inilah ke peripheral line. Ini maksudnya ke monitor atau masuk ke flash drive lain atau kemana gitu kan. Fungsi modul I/O bertanggung jawab atas pengendalian perangkat luar komputer. Bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register dalam CPU. Tugas modul I/O itu kontrol dan pewaktuan komunikasi CPU gini. Bla 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 bla. Buffering. Tujuan utama.
Kesel ya kita kalau buffering. Tujuan utamanya apa? Mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan data. Intinya kalau buffering berarti macet itu jalur busnya. Udah gitu aja. Gampang kan? Jalur busnya macet, banyak data yang lewat jadi macet. Makanya kita buffering gitu aja. Lemot. Deteksi kesalahan. Tuh. Apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melapor kesalahan tersebut. Misalnya informasi kesalahan pada peripheral printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Itu pasti ada kayak pop-up warningnya gitu. Ini kertas lu habis nih, gue butuh kertas lagi nih kalau lu mau lanjut. Kayak komputer itu ngomong sama kita gitu, tapi dengan cara ngasih pop-up warning gitu. Contoh modul I/O tuh ada nih. ICPPI, Programmable Peripheral Interface. Nih, I/O terprogram, ada I/O terprogram gitu nih. Panjang. Oh, ini bentar. Ini ada Direct Memory Access. DMA. Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I/O terprogram dan interrupt driven I/O memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada kelanjutan transfer I/O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Kayak diganggu. Terus tadi kan ini dia DMA. Yang ini DMA juga. Gitu. Terus ini ada ini. Biasalah ada review-review gitu. Nah, udah ya sampai sini aja aku jelasinnya. Dadah. Semoga kalian ngerti. Kalau yang aku coba-cobain di pause-pause aja ya. Bye-bye. Assalamualaikum.